Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Idza mata al-'abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya wa ta'abiha wa nasabiha." Orang mukmin itu kalau meninggal itu istirahat dari apa? Lelahnya dunia, sempitnya dunia, dan penatnya dunia. Itu istirahat. Kemana dia? Ila fasihi rahmatillah, menuju luasnya rahmat dari Allah. Jadi kalau waktu di dunia tidak capek, meninggal takut, ya pantes. Kalau waktu di dunia tidak ikhlas, meninggal takut, ya pantes. Kalau waktu di dunia tidak ibadah, kemudian takut meninggal, pantes. Tapi ketika di dunia itu hidupnya untuk Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ada rezeki berbagi, ada waktu ibadah, dia sabar, dia memaafkan, dia toleran, orangnya nyaman. Maka ketika meninggal betul-betul istirahat. Betul-betul apa? Istirahat. Dan banyak sekali contohnya. Antum tahu kemarin dari Hamas itu yang meninggal dunia terakhir itu siapa? Yahya Sinwar. Antum tahu berapa lama di penjara? Ayo, ada yang tahu? Berapa lama? Di penjara dengan penjara yang super safe, apa namanya, security, pokok yang paling top, gak ada temennya, dewen play. Itu kalau imannya tidak kuat Pak, gendeng itu Pak. Berapa tahun? 24 tahun tanpa pengadilan. Keluar, berjuang. Berjuang selesai, syahid. Istirahat. Senyum meninggalnya Pak, bahagia. Karena waktu di dunia berjuang. Istrinya tidak cerit-cerit. Ngerti tujuan akhir kita insya Allah sama. Nah, seperti itulah ata'an ghaira majdzud. Karena kalau nanti masuk surga, pemberian Allah itu tidak bakal terputus. Sebagaimana na'udzubillah, penghuni neraka itu tidaklah azabnya berkurang. Wa ma nazidakum illa adzaba. Tidaklah kami tambahkan kepada penghuni neraka kecuali semakin hari azabnya semakin berat, semakin pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana dalam surah At-Tin, dalam surah apa? At-Tin, wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, calon ustadz ini, amin. Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang iman amal soleh, Allah beri pahala yang tidak terputus, sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai ghairu maqtu'in anhum, yang pahala itu tidak pernah terlepas dari mereka. Wa qala Mujahid, disebutkan oleh Mujahid. Mujahid ini muridnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mujahid ini namanya Imamut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, Imamut Tabi'in, Mujahid. Jadi ada Mujahid, ada Ikrimah. Itu dua di antara beberapa murid terkemukanya Abdullah bin Abbas. Itu murid-murid spesial. Mujahid mengatakan, tentu dari Abdullah ibnu Abbas, ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus, itu artinya apa? Ghairu mahsub, tanpa hisab. Tanpa apa? Hisab. Dan antum tahu apa artinya tanpa hisab? Apa artinya tanpa hisab? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan berikan hanya untuk orang yang sabar pahala yang bighairi hisab, tanpa hisab. Apa artinya tanpa hisab? Tanpa ditimbang. Artinya apa? Mubasyaratan ilal jannah. Subhanallah. Langsung surga.
Ini jalur orang dalam ini. Dekengan pusat ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Arti ajrun ghaira mamnun, atau dalam surah Al-Qalam, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, itu artinya pahala yang tidak dihisab. Wa huwa yarji'u ila ma qulnahu, dan itu kembali terhadap apa yang telah kita sampaikan. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Ini debatnya jam berapa ya? Jam berapa? Jam 7? Kayak Indonesia lawan Saudi kemarin ya. Antum tahu pengajian di Ar-Rahmah kemarin? Masya Allah. Perjuangan betul saya. Saya kayak ngomong sama kamera ini loh. Wongi gak nok blas ini saya. Noleh kono kosong. Ini tantangannya dua. Udan plus stono betek. Stono betek itu kan kalau hujan memang kalau hujannya deras banget cepet menggenang itu air kan, walaupun cepet hilang juga ya. Sehingga yang bawa mobil pun takut. Yang ketiga, Indonesia lawan Saudi. Kok selamat menang? Coba kalah tak pecat jadi murid antum ini. Jadi untuk lega hati ini ya. Dan menangnya Masya Allah. Sudah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa qawluhu ta'ala, dan ayat yang keempat yang Allah Ta'ala firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang panjang ini, tapi bagus. Dengerin. Sesungguhnya engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala, benar-benar di atas. Lamnya di situ lam litaukid, menunjukkan makna penegasan. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Itu Nabi Muhammad. Ayat ini jamaah, Allah tunjukkan kepada kita agar kita itu tidak ragu mengikuti Nabi Muhammad. Coba lihat sekarang. Persaksian dari siapa yang lebih besar dibanding persaksiannya Allah? Kalau kita ini kadang-kadang yang ngomong manusia, Ustadz itu Masya Allah, blater. Kalau ketemu orang, gampang nyopo. Itu kan yang Anda tahu. Anda tidak tahu dalam hati saya, aduh ketemu mana. Nah, itu manusia, belum tentu tepat, belum tentu benar. Tapi ketika Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha sempurna, itu yang kemudian memuji Nabi Muhammad, berarti itu adalah persaksian yang paling besar. Tujuannya apa? Salah satunya supaya kita tidak ragu untuk nyuntuh siapa? Nabi Muhammad. Jangan malu nyuntuh Nabi, kok malu? Jenggotin, biarin. Iya. Ya walaupun seperti yang kemarin di Ar-Rahmah saya sampaikan, kita tidak ngomong ini hukumnya wajibkah, sunnahkah, atau kalau dipotong pun mubah. Saya tidak ngomong itu. Tapi yang kita yakini ini amaliyahnya siapa? Nabi. Itu Abu Jahal juga jenggotan. Mas, ya maksud saya jenggotan niru Abu Jahal. Ya apa sampai ini? Ya jelas. Kalau orang Islam jenggotan niru siapa? Nabi. Kemudian terus kemarin saya sampaikan masalah apa? Isbal. Terlepas hukumnya apa? Monggo, itu ranah fikih. Yang tidak boleh makso-maksoan. Haram. Anda itu maksa Anda siapa? Anda itu tidak sedang mewakili siapapun kecuali diri sendiri. Itu yang para penceramah kudu ngerti. Jangan seakan-akan kalau orang berbeda dengan Anda, seakan-akan memusuhi Allah. Lu kon sopo? Jadi kalau musuh sama kita itu seakan-akan musuhnya siapa? Ikuyu malaikat Jibril. Sampai sopo mas? Dua kenalan uang pusat dah. Repot kalau begitu ada. Nah tapi kemudian yang kita tahu, meninggikan kain untuk laki-laki di atas mata kaki itu sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi. Nah, sehingga ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, tidak mungkin tidak, kecuali apa? Pasti akhlak kita baik. Karena Allah yang jamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka tidak ada orang niru Nabi kemudian hilang kerennya, itu tidak ada. Tapi yo ingat, niru Nabi bukan buat keren-kerenan. Paham dah?
Bukan buat sombong-sombongan. Sekarang ini rata-rata kaos sih kayak pamer sunnah. Kaos padahal sunnah is my way. Rano nyoret kaos ditulisi sunnah is my way termasuk sunnah itu ndak ada. Ndak ada. Wis ndak usah lebay lah, santai saja. Tulis yo tulis saja, tapi ndak usah lek melaku moro-moro ngomong ini. You can read this sunnah, you know sunnah. Ruwet. Sekarang kebanyakan simbol-simbol itu loh ngari. Hati ini gak diurus, luwih ngurus dohir. Akhirnya apa? Orang-orang itu sekedar gampang ketipu sekarang. Wih, stylenya kayak ustadz sebelah nih, tapi ceramahnya kok gak sama lu kan? Ada gak ceramah komen-komen seperti itu? Wih, kalau melihat pakaiannya, saya kira ustadz dari kelompok itu. Saya tertipu, ternyata tidak. Loh, siapa yang nipu? Ini style bukan punya kelompokmu. Ini style punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyebutkan ini supaya kita tidak ragu. Tidak ragu itu apa? Mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas ay wa innaka la'ala dinin 'azim. Ingat apa arti akhlak mulia di sini? Artinya apa? Agama yang agung. Jadi agama Islam itu isinya apa? Akhlak. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Ad-din kulluhu khuluq. Ibnu Qayyim bilang apa? Agama ini semuanya akhlak. Siapa yang mengungguli akhlakmu, dia mengungguli agamamu. Jadi tidak ada agama sombong-sombongan, mentang-mentang, sok-sokan, klaim kanan, klaim kiri. Tidak ada. Tidak ada ya. Arti khuluqin azim, akhlak yang agung, diartikan oleh Abdullah ibnu Abbas, dinin azim, agama yang agung. Wa huwal Islam, yaitu agama Islam. Wa kadzalika qala Mujahid wa Abu Malik wa Suddi wa Rabi' ibnu Anas wa Dhahhak wa ibnu Zaid. Dan seperti inilah yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid, Abu Malik, As-Suddi, Rabi' bin Anas, Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid. Jadi mereka menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Arti khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Arti budi pekerti yang agung itu engkau berada di atas agama Islam. Wa qala Atiyah, Al-Imam Atiyah mengatakan la'ala adabin azim, adab yang sangat agung. Wa qala Ma'mar an Qatadah su'ilat Aisyah. Lihat, Ibunda Aisyah ditanya. Su'ilat Aisyah, Ibunda Aisyah ditanya. An khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Singkat, padat, jelas, makjleb. Ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Sama Ibunda Aisyah dijawab dengan jawaban yang sangat singkat. Akhlaknya adalah Al-Quran. Coba. Jadi Nabi Muhammad itu Quranun yamshi, Quran yang berjalan. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Astaghfirullah atubu ilaih, ayyuhal walad, itu Imam Ghazali mengatakan guru yang hakiki. Hakiki itu artinya apa? Tulen. Guru yang betul-betul guru. Itu bukan dari omongannya orang ambil ilmu saja. Bukan cuma dari omongannya, tapi cara jalannya itu ilmu. Cara duduknya ilmu, cara ngomongnya ilmu, cara tidurnya ilmu, cara makannya ilmu. Jadi murid itu yakin apa yang dilakukan guruku pasti ada ilmunya. Itu guru yang hakiki. Saya lanjutkan dulu ya, nanti adzannya sekalian karena kita mau lihat debat calon wali kota ya. Tapi hati-hati, jangan ketawa. Tidak boleh ketawa.
Lihat-lihat aja, enggak usah ikut komen. Wah, kok ngene kok nyalon, enggak usah. Enggak usah. Kenapa? Kenapa kedinginan? Belum makan kayaknya. Kak, keluhan itu. Sudah makan atau belum tadi? Tapi panjenengan udah pas bahwa belum makan, ya itu sebabnya. Kalau belum makan gini pas hujan Pak, dingin, panjenengan bayangin mie instan, dikuahin, kasih telur, atasnya bawang goreng, sausnya saus sambal. Buya orang ngaji nih makan ah. Cari warmindo. Saya pernah malam-malam tanya sama Rio, "Yo, warmindo di mana yo?" Saya cari, enggak ketemu dosa inti. Jauh-jauh sampai sana enggak ketemu, astagfirullah. Bukan tutup, maksudnya jam 10 tutup. Tutup, tidak ada. Ya itu berapa liter bensin hilang itu? Habis ya tentu. Habis gini, oh enggak bisa. Saya enggak senganggur itu Ferguson. Baik, kita lanjutkan. Apa kata Ibunda Aisyah? Adalah akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Sehingga apa yang disebutkan Al-Quran itu yang Nabi Muhammad ikuti. Ingat Amirul Mukminin Umar. Ketika Umar ditanyakan tentang Umar kepada asistennya yang bernama Aslam. Aslam, yang tanya siapa? Bilal. Aslam, kamu kan ikut terus sama Sayyiduna Umar. Coba ceritain Aslam, penasaran. Umar kalau marah ya apa? Kata Aslam apa? Ngabur kamu. Amirul Mukminin Umar idza ghadib la yusaf. Umar kalau marah, lu ndak bisa diceritain Mas. Lu belum marah kami sudah pergi kok. Dia belum marah itu kita sudah pergi, bagaimana kami mau cerita? Umar itu tidak marah, setan takut. Kata Aslam ini, dia tidak marah, setan takut. Bayangin kalau dia marah. Ya kira-kira kalau Umar sedang marah, tidak bisa diceritain. Apa kata Bilal? Wallahi la, demi Allah tidak. Laqad laqitu Umaran fi qimmati ghadabi. فقرأت عليه بعض آي القرآن فطأطأ رأسه كأنه الطير المذبوح. Kata Bilal, saya pernah ketemu sama Umar di puncak kemarahannya. Bukan marah biasa, tapi apa? Di puncak kemarahannya. Apa yang terjadi? Faqara'tu alaihi ba'd ayil Qur'an. Aku bacakan di depan Umar sepotong ayat Quran. Sepotong. Bukan satu ayat, sepotong. Ayat yang dibaca apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ciri penghuni surga itu pinter ngempet emosi. Setelah emosinya ditahan, dimaafkan. Setelah dimaafkan, dia berbuat baik sama orang yang salah tadi. Apa kata Bilal? Ketika aku bacakan ayat tersebut, Umar itu ta'a ra'sah, begini kepalanya. Tidak lama pingsan seperti burung yang lehernya terpotong. Ini loh Pak, akhlaknya Quran itu. Diberitahu dengan Quran, jangan ngomong sakarepku, lambe-lambeku, nggak tuku rokok duitku. Nah maka begitulah bagaimana akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain kepada Ibunda Aisyah dengan pertanyaan yang sama. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Bukankah engkau telah membaca Quran? Ini ngomong Ibunda Aisyah kepada yang tanya tadi. Kamu kan baca Quran. Kok masih tanya akhlaknya Nabi seperti apa? Dijawab sama Ibunda Aisyah, "Kana khuluquhul Qur'an." Ya Quran yang kamu baca itu akhlaknya Nabi. Memaafkan, sopan santun, tenang, pemberani, dermawan, mujahadah, sabar. Ya itu Nabi Muhammad. Ya itu Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad ngerti Pak. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan manusia berbuat kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Tidakkah kamu berakal? Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun.
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ngomong apa yang tidak kamu lakukan. Ojo, karuan apa? Karena besar sekali kemurkaan Allah kepada orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak dia lakukan. Apa kata seorang ulama tabi'in, saya lupa namanya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau ndak Al-Fudail ibnu Iyadh, kalau ndak, saya lupa. Dia bilang apa? Kalau orang zaman dulu riak dengan amalannya. Tapi ingat, riak dengan apa? Amalan. Artinya mereka betul-betul apa? Beramal. Kalau orang sekarang riak dengan yang tidak dia amalkan. Kerasa banget ndak ini? Ngeplak ndak ini? Oh banget ini Pak. Kata Fudail, kalau orang zaman dulu mereka beramal baru riak. Itu pun aib besar. Sekarang ketambahan, gak lapo-lapo tapi riak. Aku iku. Lek kudu padahal lapo-lapo. Coba. Nah, ini lebih parah lagi. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, bukankah engkau membaca Al-Quran? Betul. Kalau engkau membaca Al-Quran, maka akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian banyak hadis-hadis yang serupa dan saya tutup dengan hadis terakhir. Qala Imam Ahmad haddatsana Aswad haddatsana Syariq an Qais ibn Wahab an rajulin min bani Sawadin qala sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ama taqra'ul Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ada seorang laki-laki dari Bani Sawad tanya kepada Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah, Nabi itu akhlaknya seperti apa sih? Ibunda Aisyah mengatakan, bukankah kamu membaca ayat Al-Quran yang mengatakan sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka dia mengatakan, ini laki-laki tadi, hadits ini andzaka. Kasih contoh satu saja. Jadi dia tidak terima dia. Ketika dibilang engkau berada di atas budi pekerti yang sangat agung, Ibunda Aisyah mengatakan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, maka laki-laki ini tanya, dedes, contohnya apa? Kalau engkau mengatakan sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang sangat agung, contohnya apa? Dengerin. Ibunda Aisyah mengatakan, qalat sana'tu lahu ta'aman. Aku suatu hari membuat untuk Nabi Muhammad itu makanan, masak. Dan maaf, Ibunda Aisyah itu bukan istri yang dalam tanda kutip ya, bukan istri yang kemudian keahliannya pada bidang memasak, tapi sekedar masak aja yo bisa gitu. Wa sana'at lahu Hafsatu ta'aman. Ketika aku bikin masakan tadi, ternyata tanpa sepengetahuanku Hafsah juga masak. Hafsah ini putrinya siapa? Putrinya Umar. Yang satu putrinya Abu Bakar. Saya masak, Hafsah lah kok masak. Faqultu li jariyati, aku ngomong sama pembantuku, idhabi fa in ja'at hiya bit-ta'am fa wada'athu qabla fatrahi at-ta'am. Pembantu, tak beritahu. Kamu berangkat atau ke tempatnya Nabi Muhammad. Kalau nanti makananku belum siap, ternyata Hafsah sudah ngirim makanan, maka makanannya Hafsah senggol. Makanannya Hafsah apa? Senggol. Qalat faja'at bit-ta'am. Ternyata betul Hafsah datang duluan bawa makanan. Ibunda Aisyah ini masih Hafsah udah datang duluan. Qalat fa'alqatil jariyah fawaqa'atil qas'atu fankasarat. Ternyata si pembantunya Ibunda Aisyah itu nurut sama Ibunda Aisyah. Dia pura-pura kesandung. Pura-pura apa? Kesandung. Dia jatuh pas mengenai, ya bukan pas, memang disengaja ya. Pas mengenai nampan yang berisi makanan dari Hafsah. Fankasarat. Ternyata tempat makanan itu pecah. Wa kana nit'an. Ternyata makanannya terbuat dari apa? Yang pecah itu namanya apa? Kaca, mangkok kaca, pecah dia. Fajama'ahu Rasulullah, lihat, ini akhlak yang pertama. Enggak pakai.
Fajama'athu, sama Rasulullah langsung belingnya diambil, makanannya diambil, dipisah. Lihat, kalau kita, waduh, mic-nya mati? Enggak, saya kira mati tadi. Karena ada debat calon juga mic-nya pura-pura mati, ngomong gua waktu. Sudah lihat videonya? Jadi untuk buang waktu. Tolong panitia, padahal pas dia ngomong panitia mau rup, terus Pak Didodok ini, Pak Didodok yang muni, duk. Subhanallah, model ngono kok gak tahu diri ya. Astagfirullah. Sudah. Maka oleh Rasulullah akhlak yang pertama, tidak banyak marah, tidak banyak berucap, tapi langsung dibersihkan. Belingnya dikesampingkan, makanannya di samping yang satunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqtaddu aw iqtaddi syakka aswad dharafan makana dharfiki. Jadi ini perawinya sampai ragu. Itu Rasulullah itu ngomong gantilah atau berikan yang serupa atau bersihkan, ganti makanan yang baru. Pokok intinya Rasulullah tidak marah, tapi sekedar ngomong kepada pembantunya Ibunda Aisyah, tanggung jawab. Maksudnya apa? Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Faqalat, Ibunda Aisyah mengatakan, fama qala syai'an. Setelah ngomong itu, Nabi Muhammad tidak mengucapkan apapun. Dalam riwayat yang lain dikatakan, gharat ummukum. Di dalam hadis yang lain, ketika pembantunya Aisyah memecahkan piring itu, Rasulullah mengatakan apa? Ibunda kalian sedang cemburu. Selesai.